juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi Pak. Ya. Pada kesempatan kali ini kita belajar mengenai teks negosiasi ya, anak-anak. Ada yang tahu dong teks negosiasi itu apa? Teks negosiasi itu tawar menawar ya Pak? Ya, kurang lebih seperti itu, benar sekali, tawar menawar. Kehidupan sehari-hari kita juga banyak sekeliling kita bahkan juga melakukan negosiasi ya. Contohnya adalah saat berbelanja, kita selalu ingin tawar menawar jika harga yang ditawarkan atau dijajakan itu terlalu mahal, maka kita respon tanpa kita sadari, kita menawar harga. Bener nggak? Iya. Untuk teks negosiasi sendiri strukturnya adalah ada 3 kurang lebih. Teks negosiasi pecah konflik, yang kedua teks negosiasi kerjasama, yang ketiga adalah teks negosiasi jual dan beli. Kita yang pertama dulu, teks negosiasi pecah konflik. Strukturnya terdiri dari pembuka, isi, dan penutup. Nah, isi dan pembuka dan penutup, dan pertama adalah pembuka. Pembuka biasanya teks negosiasi pecah konflik itu diawali dengan pembuka ya, seperti salam. Contohnya seperti salam, kayak seperti menawarkan jasa barang atau yang lain-lain, seperti itu kurang lebihnya pembuka, dan langsung ke isi. Isi adalah di dalamnya mencakup tentang permasalahan yang ingin diselesaikan atau diperbicarakan di antara kedua belah pihak, yang berujung pada kesepakatan di antara dua pihak. Yang ketiga adalah penutup. Penutup seperti biasanya ketika kita melakukan perbincangan atau melakukan negosiasi terhadap orang lain yang menguntungkan diri kita sendiri, maka kita wajib mengucapkan penutup, terima kasih, salam, itu yang di awal, dan penutup biasanya terima kasih dan hal sebagainya. Untuk kedua, teks negosiasi kerjasama. Pengajuan kerjasama biasanya diawali dengan kerjasama penawaran dan persetujuan. Nah, kerjasama ini kayaknya sudah termasuk dalam kesepakatan ya, masuknya ya anak-anak ya. Kerjasama itu dalam kesepakatan di antara kedua belah pihak yang sudah sukses, hampir sukses atau sudah sukses biasanya. Yang ketiga adalah teks negosiasi penjual dan membeli. Nah, untuk teks negosiasi penjual beli ini biasanya mencakup dengan secara yang tadi kita baru kamu bilang sebelumnya di awal, tawar menawar dan hal sebagainya. Saat kita berbelanja ke minimarket, ke sebuah toko, maka si penjual itu selalu menawarkan jasa atau barangnya, dan kita wajib atau tidak wajib untuk menawarnya. Itu untuk teks penjual dan beli. Mungkin ya di sini teman-teman atau anak-anak sekalian juga sering kok ngalamin hal yang sama untuk melakukan teks negosiasi. Kalian bisa kasih contoh nggak teks negosiasi beberapa hari yang lalu atau hari kemarin yang pernah teman-teman atau anak-anak? Kemarin saya beli ikan di pasar, harganya 35. Saya tawar ikan 15. Wow. Terus si penjual gak dikasih Pak, katanya terlalu rendah harganya. Itu kayaknya terlalu murah banget. Jadi teks negosiasi itu mencakup kesetaraan kedua pihak, tidak merugikan kedua pihak, gitu loh, sama-sama menguntungkan.
Iya, terus jadinya harganya jadinya 20.000. Ya. Boleh belinya. Berarti itu kesepakatan dong maksudnya. Iya. Nah, itu contoh yang benar dalam teks negosiasi ya. Negosiasi keseharian. Ya, dalam pembahasan negosiasi pun itu tergolong ada bagiannya yang resmi bagian tidak resmi. Contoh resmi adalah saat kita mengajukan kerjasama antara orang yang kita jadikan objek kerjasama. Contohnya adalah ketika kamu mempunyai sebuah produk, tapi kamu tidak mau mengelola produk kamu sendiri, maka kamu mengajak salah satu partner atau teman untuk bergabung dalam pekerjaan negosiasi dalam usaha kamu. Nah, maka di situ dapat kita lihat sosialisasi terhadap partner kerjasama teks negosiasi. Dalam partner teks negosiasi pun bahasanya cukup beda. Yang resmi adalah ketika kita mengajukan contohnya ya, contoh kecilnya adalah saat kita ke bank. Maka kita dan pelayan bank pun melakukan ramah kepada kita seperti layaknya mengajukan sebuah apa Mbak, bisa dibantu? Kayak apa ya? Kayak pembeli. Iya. Kan pembeli itu raja ya Pak ya. Ya, betul. Seperti nasabah lah. Maksudnya kita seperti kita ke bank gitu. Kita kan masih selamat siang, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu segala macamnya. Iya Mbak, saya lagi butuh mau buka rekening baru di bank ini. Maka pelayanan itu bahasanya baik dan benar. Bedanya ketika resmi dan tidak resmi adalah kalau resmi itu seperti kita contohnya resmi adalah ketika kita melamar suatu pekerjaan, saat kita diwawancara terhadap pekerjaan yang kita tuju, maka di situ dapat dilihat bahasa yang baik dalam negosiasi antara kedua belah pihak yang berujung pada kesepakatan kan intinya gitu. Tapi kalau seandainya yang tidak resmi adalah saat kita berbelanja secara langsung kebutuhan. Seperti contohnya tadi, kamu beli ikan dengan harga yang ditawarkan, tapi kamu langsung tawar dengan harga yang kamu ajukan. Maka di situ kita lihat bahwa itu tidak resmi karena bahasa yang kita lihat itu tidak resmi karena secara langsung bahasa sehari-hari. Ya, ada lagi pertanyaan? Udah Pak. Udah ya. Iya. Mungkin pada kesempatan kali ini hanya itu yang bisa Bapak sampaikan untuk mengenai teks negosiasi. Kurang lebihnya mohon maaf, tapi kalau kalian ingin mencoba dan ingin melihat dan membuktikan teks negosiasi itu, kalian bisa baca dulu dan memahami inti dari teks negosiasi itu sendiri. Ya. Iya Pak. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.